Shalom jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik dan bahagia. Kita bersyukur di hari ini kita masih dapat beribadah virtual bersama dengan teman-teman pemuda lainnya. Mari kita bersorak-sorai, kita memuji nama Tuhan sambil mengingat kasih setia Tuhan seperti apa yang Mazmur katakan dan lakukan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Setiap kita tentu punya kekurangan. Ketika kita menyadari kekurangan kita, seringkali kita jatuh dalam rasa insecure. Tiap-tiap orang pasti juga punya hal yang bisa membuatnya kurang percaya diri. Ada yang bisa bangkit dari rasa tersebut, namun ada juga yang berlarut dalam rasa tersebut. Ada juga yang pandai menyembunyikannya, namun diam-diam tetap hancur dalam perasaan tersebut. Tidak jarang, kekurangan-kekurangan ini menjadi hambatan untuk kita. Bahkan, kadangkala kita sering salah sasaran dalam memaknai kekurangan tersebut. Kita sering bilang bahwa fisik kita yang berbeda dengan fisik orang lain itu kekurangan. Padahal, warna kulit yang berbeda, bentuk tubuh yang berbeda, fungsi tubuh yang berbeda, bentuk rambut, mata, dan gigi yang berbeda, itu bukan kekurangan. Itu adalah keberagaman. Tapi banyak dari kita yang merasa fisik adalah hambatan dan kekurangan. Mungkin akan lebih tepat jika kita melihat ketidakmampuan melakukan sesuatu sebagai sebuah kekurangan. Kemampuan setiap orang pasti berbeda-beda. Dan ini juga bisa membuat kita insecure. Bahkan perasaan insecure tersebut mampu membuat kita membatasi diri kita untuk berkarya bersama Tuhan, untuk melayani Tuhan, dan untuk menjadi cara Tuhan bekerja bagi orang-orang di sekitar kita. Hari ini, mari kita mengakui kesalahan kita, bahwa kita seringkali larut memikirkan kekurangan dan berhenti untuk berkarya bersama Tuhan, meski tak layak diri. Meski
hadapan-Mu, kami mengaku bahwa kami hidup dalam keberagaman kemampuan dan juga ketidakmampuan. Menyadari hal ini, sering kami berakhir dengan membatasi diri kami hanya karena kami merasa tidak mampu. Dan kami melupakan hal-hal lain yang kami mampu lakukan. Tuhan, di hadapan-Mu, kami mengaku dosa kami. Tuhan, kami sering merasa bahwa kondisi dan fungsi tubuh yang berbeda merupakan sebuah kekurangan dan kegagalan. Juga mungkin diam-diam kami mendiskriminasi kondisi tubuh dan fungsi tubuh orang lain, sehingga mematikan dan menghancurkan pikiran orang lain. Kami menyadari bahwa tubuh yang berbeda adalah anugerah dan keindahan, bukan kekurangan. Tuhan, di hadapan-Mu, kami mengaku dosa kami. Ajarlah kami untuk menyadari apa saja hal-hal yang tidak kami mampu untuk lakukan. Ajar kami juga untuk dengan bijaksana menerima bahwa kami tidak harus mampu melakukan semuanya. Ajar kami untuk mengenali diri kami dan apa yang kami mampu lakukan. Biarlah kami dapat memanfaatkan kemampuan kami untuk bisa berkarya bersama Tuhan. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Ketika kita telah mengakui dosa kita juga telah menerima pengampunan dari Tuhan. Mari bersama-sama kita dengarkan berita anugerah yang terambil dari Yeremia 33 ayatnya yang ke-8 yang mengatakan demikian. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Teman-teman, mari kita saling menerima, saling mengasihi, dan saling mengampuni dengan menyatakan salam damai sambil menunjukkan tanda cinta dengan teman-teman kita. Lihat teman di kanan
silakan duduk kembali. Dan kita akan masuk ke pelayanan firman. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan pujian firman-Mu kupegang selalu. Teman-teman yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak kita semua untuk menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita hendak memohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus dalam perenungan firman nanti. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada hari ini Tuhan izinkan untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Kami telah siap ya Allah untuk mendengar firman-Mu, firman yang menolong kami, firman yang menopang kami, firman yang mengokohkan kami, firman yang memampukan kami di tengah-tengah ketidakmampuan kami, firman yang kami rindukan hari demi hari. Kami telah siap untuk mendengar, kami telah siap untuk menyambut firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong dan membimbing kami. Kiranya Roh Kudus yang mempersiapkan kami. Roh Kudus yang juga kiranya mau membantu kami bukan hanya untuk mendengar firman Tuhan, tetapi untuk memelihara dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Sehingga kami Tuhan mampukan juga untuk menjadi pelaku firman Tuhan, dimulai dari diri kami sendiri, hingga kami boleh berdampak bagi orang-orang di sekitar kami. Berfirmanlah ya Allah, berkata-katalah, karena kami telah siap. Amin. Teman-teman pemuda, pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-9, ayat 1 sampai 12. Injil Yohanes pasalnya yang ke-9, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12, saya akan bacakan untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul untuk perikop ini, Orang yang Buta Sejak Lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan mata yang sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia."
Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Demikian pembacaan Injil hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari. Haleluya. Teman-teman, tema kita pada hari ini adalah imperfect. Kalau kita mendengar kata imperfect, ya mungkin banyak dari kita yang teringat sebuah film yang rilis atau tayang pada tahun 2019, judulnya juga Imperfect. Mungkin banyak dari kita sudah menonton film tersebut karena film itu sempat booming dan juga memang bagus. Film tersebut menceritakan tentang seorang perempuan yang bekerja dalam instansi kecantikan, akan tetapi bentuk tubuhnya itu jauh sekali dari standar kecantikan yang dimiliki atau dipunyai oleh orang Indonesia. Ya, orang Indonesia kan percaya bahwa orang yang cantik itu ya yang putih, yang kurus gitu ya, yang rambutnya lurus, wajahnya nggak ada jerawat, kalau bisa juga pori-porinya juga nggak kelihatan begitu. Nah, kebetulan wanita yang bekerja di instansi kecantikan itu berbeda sekali dengan beauty standard atau standar kecantikan yang dimiliki oleh orang Indonesia. Sehingga dia nggak pernah mendapat pengakuan bahwa dia cantik. Ya karena ya dia bekerja di instansi kecantikan, teman-temannya itu memiliki tubuh yang sesuai dengan standar kecantikan dan standar kecantikannya itu bukan perempuan ini. Standar kecantikan itu ya yang putih, yang mulus, yang langsing, rambutnya lurus, tinggi, nggak ada jerawat dan seterusnya. Sehingga perempuan itu tidak mendapat pengakuan, bahkan dia cenderung ditolak oleh komunitas, oleh masyarakat karena bentuk tubuhnya yang tidak sesuai dengan standar kecantikan. Tidak sampai di situ, perempuan ini juga ditolak di dalam keluarganya. Dia sering dibanding-bandingkan dengan adiknya, yang kebetulan adiknya punya tubuh yang sesuai dengan standar kecantikan di Indonesia, tinggi, putih, langsing, nggak ada jerawatnya, dan sebagainya. Sehingga ya perempuan ini sering sekali dibanding-bandingkan dengan adiknya. Perempuan itu bernama Rara. Dia kemudian jatuh pada rasa tidak percaya diri karena selama dia hidup dia nggak pernah diakui sebagai seseorang yang cantik. Dan lebih dari itu, dia juga sering ditolak dalam masyarakat hanya karena dia tidak sesuai dengan standar kecantikan. Nah, hal ini membuat Rara sadar bahwa ternyata dirinya tidak sempurna. Ketika kita menyadari bahwa diri kita tidak sempurna, sama seperti Rara yang menyadari bahwa dia tidak sempurna, kesadaran itu punya power yang besar, teman-teman. Kesadaran itulah yang membuat Rara mau mengubah dirinya. Ya, diceritakan dalam film tersebut, Rara kemudian jadi rajin olahraga, dia menjalani pola hidup diet, dia kehilangan berat badan, bukan demi dirinya sendiri, tetapi demi diterima dalam komunitas. Demi mendapat pengakuan bahwa dia cantik. Sehingga ketika dia mendapatkan pengakuan itu, dia merasa puas. Karena selama ini dia nggak pernah mendapatkan itu. Kesadaran bahwa kita imperfect, kesadaran bahwa kita nggak sempurna, itu akan menuntun kita untuk melakukan sesuatu. Nah, permasalahannya seringkali kita salah memahami apa itu imperfect, apa itu ketidaksempurnaan. Ada hal-hal yang kita pikir itu ketidaksempurnaan, kemudian kita berusaha sedemikian rupa untuk mengubah itu. Padahal sebenarnya apa iya itu adalah imperfections. Contoh kulit, warna kulit. Warna kulit yang berbeda. Ada yang hitam, putih, kuning, ada yang cenderung ada tone pinknya gitu ya. Kalau semuanya mewarna putih,
Kalau semua orang kulitnya warna putih, mungkin kita merasa cantik semua. Kalau ketika ada yang kita kulitnya agak gelap, terus kemudian kita berusaha untuk memutihkan kulit kita, karena kita merasa bahwa kita nggak sempurna dengan kulit yang gelap. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi biasanya justru kita merasa bahwa kita jadi lebih tinggi daripada yang kulitnya gelap. Akan ada penolakan. Kita sudah menolak diri kita bahwa kulit kita gelap. Kita menolak kenyataan bahwa kulit kita gelap dan kita anggap itu nggak cantik. Kemudian kita ubah menjadi putih. Lalu kulit kita menjadi putih. Hal yang terjadi selanjutnya adalah kita akan menolak orang lain. Padahal siapa yang minta dilahirkan dengan kulit yang gelap? Siapa yang minta dilahirkan dengan rambut yang keriting? Gak ada, teman-teman. Di hari ini kita akan sama-sama belajar untuk melihat sebenarnya imperfections itu apa sih? Apa yang sebenarnya pantas untuk kita lihat sebagai imperfections? Karena ada kondisi-kondisi yang sebenarnya kurang pantas untuk kita lihat sebagai imperfections. Misalnya kulit yang gelap, kemudian rambut yang tidak lurus, kemudian juga bentuk gigi yang berbeda dengan yang lain, bentuk hidung yang berbeda, bentuk mata yang berbeda. Itu kondisi fisik yang datang dari sejak kita lahir dan kita nggak pernah minta untuk terlahir seperti itu, dan tidak seharusnya itu kita anggap sebagai imperfections. Nah, di hari ini kita akan lihat sebenarnya kondisi apa sih yang layak untuk disebut sebagai imperfections. Teman-teman, kisah yang barusan kita baca tadi adalah kisah perjumpaan antara Yesus dengan orang buta. Orang buta adalah orang dengan kondisi kesulitan melakukan berbagai aktivitas karena matanya yang berbeda, kondisi mata yang berbeda. Ya, kita tahu biasanya gitu, kondisi mata yang berbeda membuat orang buta kesulitan melakukan aktivitas. Orang buta itu selalu bergantung pada orang lain, karena ya segalanya itu butuh mata. Sehingga kalau orang buta mau melakukan sesuatu, dia butuh orang lain untuk menjadi matanya. Untuk berjalan, untuk makan, dia membutuhkan bantuan orang lain. Tidak heran akhirnya banyak orang buta yang tidak bekerja, bukan karena dia malas, tetapi karena dia tidak punya mata yang sama dengan orang lain. Dan seberapa banyak orang yang mau meluangkan waktunya 24 jam untuk menjadi mata bagi orang buta. Sehingga banyak orang buta yang berakhir mengemis dan menggantungkan makan atau tidak makannya dia pada kebaikan orang lain. Tetapi bersyukur kita melihat di zaman-zaman ini banyak sekali manusia yang tergerak hatinya oleh belas kasihan sehingga membangun lapangan kerja untuk orang-orang buta. Demikian juga orang-orang dengan kondisi-kondisi tertentu. Sehingga kita sekarang jadi sadar bahwa yang membuat orang buta itu tidak berdaya bukan karena matanya, tetapi karena kita tidak beri akses kepada mereka. Orang yang menciptakan lapangan kerja untuk orang buta membuat pekerjaan itu memungkinkan dikerjakan oleh orang buta. Ada huruf-huruf braille, terus kemudian ada jalan yang digunakan khusus untuk orang buta. Itu kan sebuah akses. Sehingga sekarang banyak orang buta yang sudah bisa bekerja, menghasilkan uang sendiri dan tidak bergantung pada orang lain sepenuhnya karena sudah ada aksesnya. Tetapi ini berbeda dengan kondisi masa lalu. Bagi masyarakat Yahudi, orang dengan penyakit adalah orang yang berdosa. Banyak penyakit dikait-kaitkan dengan dosa. Dan penyakit itu dianggap sebagai cara Tuhan membalas dosa-dosa manusia. Sehingga boro-boro ngasih akses kepada orang buta. Boro-boro membuat orang buta bekerja. Menyapa pun
mereka enggan. Karena orang dengan penyakit dulu dianggap sebagai orang yang najis. Sehingga ketika masyarakat menjumpai orang buta, masyarakat akan bertanya, ini dosanya siapa? Itulah yang ditanyakan murid-murid Yesus kepada Yesus. Karena orang buta yang mereka jumpai saat itu adalah orang yang buta sejak lahir. Kalau penyakit itu dari dosa, ya berarti logikanya seharusnya dia nggak buta sejak lahir, karena orang yang baru lahir nggak mungkin berdosa. Itu makanya murid-muridnya tanya, ini dosa siapa? Dosa dia atau dosa orang tuanya? Ini masuk akal ya teman-teman. Jadi ketika ada orang yang sakit, orang saat itu justru lebih fokus pada penyebabnya. Dosanya siapa? Kenapa bisa seperti ini? Dibandingkan untuk menolong mereka. Tetapi Yesus memiliki sudut pandang yang lain. Dikatakan bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia, kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ini adalah sudut pandang yang lain. Yesus mengatakan bahwa bukan dosa dia dan juga bukan dosa orang tuanya. Kenapa sampai ada terpikir bahwa sampai bahas soal orang tuanya? Teman-teman, perlu kita akui juga bahwa banyak penyakit memang timbul dari dosa. Contoh ketika kita melakukan hubungan seksual yang tidak wajar, tidak aman, bergonta-ganti pasangan, seks yang ilegal, kemudian kita terkena penyakit infeksi menular seksual atau bahkan kita terkena virus HIV. Penyakit itu kita dapat dari dosa dan kesalahan kita sendiri. Kemudian ada kondisi misalnya seorang anak lahir dengan kondisi disabilitas intelektual. Apakah itu karena kesalahan anak tersebut ketika dia lahir? Tidak. Tetapi kesalahan orang tuanya. Tidak menjaga kandungan misalnya ya. Tapi tidak semua seperti itu ya. Ada memang yang lahir karena kesalahan gen-gen tersendiri, meskipun sudah dijaga dengan baik kandungannya. Ada juga anak yang lahir dengan kondisi HIV. Apakah karena itu kesalahan anaknya? Kan tidak. Tetapi itu karena kesalahan orang tuanya. Jadi memang ada penyakit yang memang datang atau dialami karena kesalahan sendiri atau karena kesalahan orang tua. Tetapi tidak semua penyakit itu datang dari kesalahan. Untuk itu Yesus mengatakan bukan dosa dia dan juga bukan dosa orang tuanya, tetapi melalui penyakit inilah pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan. Yesus melihat bahwa penyakit adalah cara kita untuk menyatakan pekerjaan Allah. Nah, pekerjaan Allah itu seperti apa? Pekerjaan Allah itu kalau kita mau kembali pada awal masa penciptaan, di mana bumi saat itu masih gelap, gak beraturan, tidak ada kehidupan dan sebagainya. Allah datang dan menciptakan keteraturan, kehidupan, keindahan gitu ya. Sehingga karya Allah atau pekerjaan Allah adalah pekerjaan yang memperbaiki, pekerjaan yang menghidupkan. Demikian. Nah, kalau kita kembali pada bacaan kita minggu ini, kemudian apa pekerjaan Allah yang dimaksud? Kita mulai lihat dari apa yang Yesus lakukan pada orang buta saat itu. Yang Yesus lakukan adalah Yesus menerima, menyapa, menyentuh orang yang terpinggirkan. Orang buta saat itu adalah orang yang terpinggirkan karena dianggap mereka adalah orang yang berdosa dan orang yang najis. Yang Yesus lakukan, dia menyentuh, menyapa, dan menerima orang buta ini. Sehingga kalau bicara soal pekerjaan Allah, itulah pekerjaan Allah melalui Yesus. Menyapa, menerima, dan mengasihi.
Kemudian kita melihat bahwa cara Yesus memulihkan orang buta ini sangat unik ya teman-teman, dan terlihat berbelit-belit. Sebenarnya bisa saja kalau Yesus mau, bisa saja Yesus dengan menjentikkan jari, orang itu bisa melihat. Atau Yesus tumpang tangan, kemudian orang itu bisa melihat. Tetapi yang Yesus lakukan adalah Yesus meludah, lalu mencampurkan tanah dengan ludah itu dan mengoles tanah yang sudah dicampur ludah itu di wajah orang buta. Kenapa harus seberbelit-belit ini? Kalau kita memperhatikan maknanya ternyata cukup dalam, teman-teman. Manusia diciptakan dari debu dan tanah. Dan Yesus mengambil tanah itu, mencampurkannya dengan ludahnya Yesus. Debu dan tanah yang tidak sempurna, yang sering dianggap remeh, dicampurkan oleh bagian dari diri Yesus yang sempurna. Yesus membalurkannya pada orang buta. Kesempurnaan dan ketidaksempurnaan bersatu. Orang buta yang tidak sempurna itu disentuh oleh Yesus yang sempurna, oleh kasih Yesus yang sempurna. Kemudian Yesus menyuruh dia untuk pergi ke Siloam dan membasuh dirinya. Dan ini adalah sebuah hal yang menarik, karena orang buta itu belum pernah melihat, dan sampai saat itu pun dia masih belum melihat Yesus. Artinya dia belum pernah berjumpa dengan Yesus. Artinya Yesus adalah orang asing bagi dia. Untuk orang buta, mempercayai orang asing itu adalah sebuah hal yang rumit. Sebuah hal yang gak gampang. Tetapi di sanalah iman orang buta itu dibuktikan. Apakah dia mau nurut sama kata Yesus? Dan terbukti dia nurut. Dia berjalan di tengah kegelapan karena dia belum bisa melihat. Dan kemudian dia sembuh. Nah, teman-teman, sebenarnya di sini apa sih yang imperfect dari sini? Yang imperfect dari sini apakah kondisi matanya? Sebenarnya enggak. Yang imperfect di sini adalah masyarakatnya. Yang imperfect di sini adalah penolakan masyarakat juga. Sehingga Yesus mau menunjukkan bahwa kasih Yesus itu ya harus menerima. Kasih Yesus itu harus aktif. Kasih itu harus melakukan sesuatu. Ketika kita mau melakukan pekerjaan Allah, ya kita lakukan sesuatu untuk memberdayakan dia, untuk menolong dia. Yesus saat itu tidak langsung menyembuhkan orang buta, tetapi Yesus harus menunjukkan apa yang harus dilakukan. Pertama-tama, sentuh, terima. Jangan singkirkan dan jangan dimusuhi. Dan Yesus juga katakan, melalui penyakit ini pekerjaan Allah harus dinyatakan. Sehingga menyatakan pekerjaan Allah itu nggak harus menyembuhkan, tetapi bisa memberi akses. Seperti tadi saya sudah sempat sampaikan bahwa banyak sekali sekarang lapangan kerja untuk orang dengan disabilitas. Karena itulah cara menyatakan kerajaan Allah, menyatakan pekerjaan Allah. Itu tadi kenapa saya katakan bahwa kita tidak boleh melihat warna kulit, bentuk gigi, bentuk hidung sebagai imperfections. Ya, ketika kita tidak mampu melakukan sesuatu, misalnya kita tidak mampu untuk memanjat pohon, atau kita tidak mampu untuk memperbaiki rumah, kita bisa bilang itu ketidaksempurnaan. Atau misalnya kita tidak mampu untuk mengendarai motor, kita bisa bilang itu ketidaksempurnaan. Tapi kita bisa tanya juga, kenapa kita tidak bisa mengendarai motor? Mungkin tubuh kita terlalu pendek, misalnya. Tidak sesuai atau tidak ideal dengan kondisi motor itu. Dari sini kita juga bisa mengkritisi bahwa masyarakat punya pandangan tubuh yang ideal. Masyarakat berpikir bahwa ya manusia tingginya segini sudah bisa lah. Dan bagaimana cara kita untuk membuat semua orang bisa mengendarai motor? Ya caranya kita menyesuaikan juga bentuk motor. Sehingga semua orang bisa punya akses. Bagaimana caranya supaya semua orang bekerja?
Ya kita sediakan lapangan kerja yang sesuai dengan kondisi tubuh. Sehingga orang buta, orang tuli, orang bisu bisa bekerja. Lalu kemudian apakah keterbatasan fisik itu tidak ada? Ya tentu saja ada. Apakah kekurangan fisik itu tidak ada? Sekarang ini sedang gencar-gencarnya self-love. Dan self-love seringkali dimaknai secara salah. Orang yang sudah obesitas, bahkan sudah kesulitan bernafas, kemudian sulit berjalan, ketika dia diminta untuk mencintai dirinya secara mentah-mentah, maka dia akan terjebak dalam bahaya. Tetapi jadi salah juga ketika dia menjalani pola hidup diet supaya diterima oleh masyarakat. Salah besar. Kita sebagai masyarakat harus menerima siapa saja dengan kondisi yang seperti apa saja. Tetapi penerimaan itu nggak boleh mentah-mentah. Penerimaan itu harus menjadi penerimaan yang berkualitas, yang membuat diri kita juga hidup baik, hidup produktif dengan baik, hidup bisa bermanfaat bagi orang lain. Lah kalau kita menerima orang dengan kondisi dia yang sudah obesitas sampai nggak bisa ngapa-ngapain, lalu bagaimana cara dia bisa menyatakan kerajaan Allah? Bagaimana cara dia bisa menyatakan pekerjaan Allah dalam kehidupannya? Sehingga self-love harus diimbangi juga dengan keaktifan. Bahwa berolahraga juga bentuk dari self-love. Ya, kita tidak sempurna. Ya, tubuh kita tidak ideal, berat badan kita tidak ideal. Tetapi kita tidak bisa mencintai berat badan yang tidak ideal itu serta-merta begitu saja. Harus ada hal yang kita lakukan. Sama seperti ketika kita mencintai orang buta, seperti ketika kita mencintai anak dengan disabilitas intelektual. Tidak bisa kita mencintai mereka begitu saja tanpa kita melakukan sesuatu pada mereka. Tanpa kita memberdayakan mereka, paling tidak mereka bisa mandiri, paling tidak mereka bisa menggantungkan hidupnya pada diri mereka sendiri. Dan terlebih lagi mereka bisa menyatakan pekerjaan Allah bagi kehidupan sekitar. Teman-teman, mulai dari hari ini berhentilah insecure, tidak percaya diri pada hal-hal yang di luar kendali kita. Warna kulit, bentuk hidung, kondisi ekonomi keluarga. Kita tidak pernah minta dilahirkan dengan kondisi-kondisi yang membuat kita tidak percaya diri itu. Tetapi jika ada hal yang membuat kita nggak percaya diri, percayalah itu adalah cara Tuhan untuk bekerja melalui kita. Sehingga kita jangan pasrah. Kita harus melakukan sesuatu dari hal-hal yang membuat kita nggak percaya diri tadi. Selamat menerima diri sendiri dan juga menerima orang lain. Hancurkan standar-standar yang membuat orang lain jadi rendah kepercayaan dirinya. Bangun standar-standar yang baik. Perluas standar-standar sehingga tidak ada orang yang merasa tertolak. Terimalah satu dengan yang lainnya. Tetapi jangan sampai penerimaan itu penerimaan yang kosong. Penerimaan itu harus juga melakukan sesuatu. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Dan marilah kita bersama dengan umat di segala tempat dan abad mengingat pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk.
Teman-teman, kita akan masuk dalam doa syafaat dan kita akan menyatukan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar dan renungkan hari ini. Melalui firman Tuhan, kami belajar bahwa setiap kami punya ketidakmampuan kami masing-masing, punya imperfections masing-masing. Tetapi biarlah melalui imperfections itu kami menerima cara Tuhan bekerja melalui kehidupan kami. Dan biarlah ketidaksempurnaan kami juga bisa kami pakai untuk menyatakan kerajaan Allah, menyatakan pekerjaan Allah dalam kehidupan kami dan sesama kami. Kami berdoa untuk kehidupan pemuda GKI Palsi Gunung, kami yang masih dalam proses studi kuliah. Kiranya Tuhan menolong proses studi kami, sehingga kami dapat menyelesaikannya dengan baik, dan kami dapat memakai semua hasil studi kami dalam cita-cita kami, dalam pekerjaan yang akan kami kerjakan nantinya. Kami berdoa juga untuk setiap kami yang sudah bekerja, Tuhan tuntun kami dalam pekerjaan kami. Di tengah-tengah rasa lelah, kiranya Tuhan yang memberi kelegaan. Kami berdoa untuk kesehatan kami. Setiap teman-teman kami yang sakit saat ini, Tuhan kiranya melawat dan memulihkan. Kiranya Tuhan juga menolong kami untuk dapat menjaga kesehatan kami dengan baik. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang bergumul dan merindukan pasangan hidup. Kiranya Tuhan turut bekerja di dalam proses pencarian pasangan hidup, dan biarlah Tuhan yang menolong kami untuk dapat menyeleksi pasangan hidup supaya kami dapat memiliki pasangan hidup yang sepadan dengan kami. Kami juga berdoa untuk orang tua kami dan keluarga kami, baik yang tinggal bersama-sama dengan kami ataupun yang jauh dari kami. Kiranya Tuhan menyertai mereka dimanapun mereka berada, Tuhan yang terus mendampingi dan memampukan mereka dalam pergumulan mereka hari demi hari. Kami berdoa untuk Persekutuan Pemuda GKI Palsi Gunung. Kami berdoa untuk pengurus dan segala kerinduan yang dialami oleh pengurus Pemuda GKI Palsi Gunung. Berdoa untuk setiap kegiatan yang telah dirancang oleh para pengurus. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kegiatan-kegiatan ini. Tuhan yang juga terus mengokohkan hati para pengurus, biar setiap pengurus Pemuda GKI Palsi Gunung bisa terus melayani dengan hati sebagai seorang hamba. Di tengah-tengah rasa jenuh, bosan, dan mungkin segala pergumulan yang di luar dari kendali para pengurus, Tuhan yang kiranya tetap mau meneguhkan hati para pengurus Pemuda GKI Palsi Gunung. Dan kami juga sebagai pemuda, kiranya Tuhan pakai kami untuk dapat berpartisipasi dan berperan aktif dalam pelayanan di GKI Palsi Gunung. Kami juga berdoa untuk gereja kami, GKI Palsi Gunung, berdoa untuk kedua pendeta dan juga para majelis, berdoa untuk segenap jemaat, berdoa untuk semua komisi dan kategorial. Kiranya Tuhan menolong segala pelayanan kami, setiap orang yang terlibat dalam setiap pelayanan, kiranya Tuhan yang membimbing dan menuntun kami. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur untuk para pemimpin-pemimpin negara kami. Kiranya Tuhan yang terus mau memakai mereka untuk dapat melayani para warga dengan baik, dengan hati yang tulus dan juga dengan hati yang penuh dengan tanggung jawab. Tuhan, kiranya Engkau juga yang mau menolong kami sebagai warga negara untuk dapat menjadi warga negara yang baik, warga negara yang kooperatif, warga negara yang mau dengar-dengaran dengan pemimpin, warga negara yang mau berada di pihak yang benar, warga negara yang mau menilai dengan objektif. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa-doa syafaat kami ya Allah, yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Dikuduskanlah nama-Mu.
Teman-teman, kini tiba saatnya kita memberikan sebagian berkat dari yang Tuhan telah berikan kepada kita. Teman-teman, dipersilakan untuk mengirimkan ke rekening gereja yang sudah tersedia dalam description box pada tayangan ini. Untuk mendasari persembahan kita dengarkan firman Tuhan menurut Mazmur 54 ayat ke-8 yang mengatakan, "Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan." Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya Engkau menolong setiap tangan yang mengelola persembahan ini, agar persembahan ini bisa dipakai untuk memberdayakan orang-orang lain. Amin. Teman-teman, kita diundang untuk kembali bangkit berdiri. Kini kita sudah di ujung peribadahan kita. Kiranya melalui ibadah ini, teman-teman bisa menerima ketidakmampuan teman-teman dan bisa menyadari hal-hal apa saja yang teman-teman bisa lakukan bersama dengan Tuhan. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Sampai aku
Teman-teman pemuda yang terkasih, pulanglah dalam damai sejahtera. Kenalilah dirimu dan pakailah kemampuanmu untuk berkarya bersama Tuhan. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya.